Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Soleh atau yang dikenal dengan sebutan Habib Soleh Tanggul. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa beliau adalah seorang wali kutub yang lebih dikenal dengan nama Habib Soleh Tanggul. Ulama karismatik yang berasal dari Hadramaut pertama kali melakukan dakwahnya ke Indonesia sekitar tahun 1921 Masehi dan menetap di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Soleh lahir tahun 1313 Hijriah di kota Korbah. Ayahnya bernama Musin bin Ahmad, juga seorang tokoh ulama dan wali yang sangat dicintai masyarakat. Ibunya bernama Aisyah Ba Umar. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa sejak kecil Habib Soleh gemar sekali menuntut ilmu. Beliau banyak belajar dari ayahandanya yang memang seorang ahli ilmu dan tasawuf. Berkat gembelengan dan didikan dari ayahnya, Habib Soleh memiliki kegelisahan batiniyah yang rindu akan Allah dan rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya beliau melakukan uzlah mengasingkan diri selama hampir 7 tahun. Sepanjang waktu selama beruzlah, Habib Soleh memperbanyak baca Al-Quran, zikir dan membaca solawat. Hingga akhirnya Habib Soleh didatangi oleh tokoh ulama yang juga wali kutub, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf dari Gresik. Habib Soleh diberi sorban hijau yang katanya sorban tersebut dari Rasulullah, dan ini menurut Habib Abu Bakar Assegaf adalah suatu isyarat bahwa gelar wali kutub yang selama ini disandang oleh Habib Abu Bakar Assegaf akan diserahkan kepada Habib Soleh bin Musin. Namun Habib Soleh Tanggul merasa bahwa dirinya merasa tidak pantas mendapat gelar kehormatan tersebut. Sepanjang hari Habib Soleh Tanggul menangis memohon kepada Allah agar mendapat petunjuknya. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa dan suatu ketika Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik mengundang Habib Soleh Tanggul untuk berkunjung ke rumahnya. Setelah tiba di rumah, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf menyuruh Habib Soleh Tanggul untuk melakukan mandi di sebuah kolam milik Habib Abu Bakar Assegaf. Setelah mandi, Habib Soleh Tanggul diberi ijazah dan dipakaikan sorban kepadanya. Dan hal tersebut merupakan isyarat bahwa Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf telah memberikan amanat kepada Habib Soleh Tanggul untuk melanjutkan dakwah kepada masyarakat. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Soleh mulai melakukan berbagai aktivitas dakwahnya kepada masyarakat, dengan menggelar berbagai pengajian-pengajian. Kemahiran beliau dalam penyampaian dakwahnya kepada masyarakat membuat beliau sangat dicintai. Dan Habib Soleh mulai dikenal di kalangan ulama dan habaib karena derajat keilmuan serta kewaliaan yang beliau miliki. Habib Soleh Tanggul sering mendapat kunjungan dari berbagai tokoh ulama serta habaib, baik sekedar untuk bersilaturahim ataupun untuk membahas berbagai masalah keagamaan. Bahkan para ulama serta habaib di tanah air selalu minta didoakan, karena menurut mereka doa Habib Soleh Tanggul selalu dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa pernah suatu ketika Habib Soleh Tanggul berpergian dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang dan Habib Ali Bungur dalam perjalanan. Beliau melihat kerumunan warga yang sedang melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan, karena musim kemarau yang berkepanjangan. Lalu Habib Soleh memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan, maka seketika itu pula hujan turun. Beliau berpesan kepada jamaah majelis talimnya, apabila doa-doa kita ingin dikabulkan oleh Allah, maka jangan sekali-kali kita membuat Allah murka dengan melakukan maksiat.
Muliakan orang tuamu dan beristiqomalah dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar, bahwa Habib Soleh berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 7 Syawal 1396 Hijriah. Atau sekitar tahun 1976 Masehi. Hingga sekarang karomah beliau yang tampak setelah beliau meninggal, adalah bahwa makom beliau tidak pernah sepi dari para jamaah yang datang dari berbagai daerah untuk berziarah, apalagi waktu perayaan Haul beliau yang diadakan setiap hari ke-10. Di bulan Syawal ribuan orang akan tumpah ruah ke jalan untuk memperingati Haul beliau. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.